Pemirsa, meski pemerintah melarang masyarakat mudik Lebaran tahun ini, ketidakpastian hidup di Jakarta menjadi alasan pemudik tidak mematuhi aturan yang sudah ditetapkan. Pasca larangan mudik Lebaran oleh pemerintah di Terminal Kalideres, Jakarta, hari ini terpantau masih ada penumpang yang hendak berangkat ke kampung halamannya. Ketidakpastian hidup di ibu kota sejak adanya pandemi COVID-19 menjadi alasan pemudik. Sementara itu, Kepala Terminal Kalideres Jakarta, Revi Zulkarnain, mengatakan belum menerima surat larangan keputusan resmi pemerintah. Namun, imbauan menjaga jarak melalui pengeras suara hingga pemeriksaan bus yang akan keluar dari terminal terus diterapkan petugas. Bertahan, tapi kondisi ekonominya tidak memungkinkan sih, tapi terpaksa kita memudik. Walaupun di sana nanti kita diisolasi selama 14 hari. Karena ada wabah kayak gini, jadi terpaksa saya mudik. Karena saya dari pihak kerja juga diliburin tanpa dibayar. Memang dari kita di posko checkpoint ini, kita memeriksa jumlah penumpang yang diperbolehkan itu maksimal 50% dari kapasitas tempat duduk yang ada. Terus kemudian penggunaan masker bagi seluruh penumpang maupun awak angkutan umum. Ya, alhamdulillah sampai hari ke-13 ini saya lihat penumpangnya masih mengikuti aturan, kemudian juga awak busnya juga dengan jumlah kapasitasnya maupun penggunaan masker. Pemerintah resmi melarang mudik Lebaran selama wabah COVID-19, dan untuk mengetahui kondisi terkini di Terminal Kalideres Jakarta Barat, ada rekan Pangeran Negara. Ya, Pangeran, masih adakah yang melakukan mudik hari ini? Lovi, meski tidak terlalu banyak jumlah penumpang yang akan melakukan perjalanan dari Terminal Kalideres Jakarta, namun kami berani menyatakan bahwa masih ada orang-orang yang nekat untuk tetap kembali ke kampung halamannya. Meskipun memang pihak pemerintah telah memutuskan bahwa pada tahun ini masyarakat tidak diperkenankan untuk melakukan mudik. Hal ini tentunya tertuang dalam keputusan Presiden yang dilakukan pada rapat terbatas pada Selasa kemarin. Dan dari informasi yang kami dapatkan, mayoritas perjalanan mudik orang-orang yang berangkat dari Terminal Kalideres ini akan menuju kawasan Jawa Tengah, Lampung, dan juga Provinsi Sumatera Selatan. Adapun beberapa alasan yang memang menjadikan mereka tetap bersikukuh untuk kembali ke kampung halamannya ialah karena memang tidak adanya kepastian hidup di ibu kota. Mereka mayoritas di PHK oleh perusahaannya, tidak ada lagi gaji bulanan yang mereka dapatkan, dan juga biaya hidup yang tinggi di ibu kota menjadi pertimbangan penting mengapa mereka harus kembali ke kampung halamannya. Meskipun memang tadi sebagaimana telah disampaikan bahwa mereka rela untuk nantinya diisolasi selama 14 hari ke depan. Dan meskipun memang telah ada keputusan Presiden untuk larangan mudik, namun hingga dengan saat ini Kepala Terminal Kalideres Jakarta, yakni Revi Zulkarnain, belum mendapatkan surat edaran resminya yang tertuang secara tertulis, sehingga dirinya belum mampu melakukan langkah strategis untuk berkoordinasi dengan perusahaan-perusahaan bis agar tidak lagi memarkirkan armada busnya di Terminal Kalideres dan juga tidak memfasilitasi orang-orang untuk melakukan perjalanan mudik dari Terminal Kalideres. Dan hingga dengan saat ini memang Terminal Kalideres Jakarta masih terus berupaya untuk dapat memutus mata rantai virus COVID-19 ini dengan cara terus melakukan sosialisasi dan memeriksa setiap kendaraan yang lalu lalang, baik itu masuk maupun keluar dari Terminal Kalideres. Lovi. Baik, terima kasih Pangeran Negara melaporkan langsung dari Terminal Kalideres Jakarta. Pemirsa, Polda Metro Jaya akan mempercepat pelaksanaan operasi ketupat tahun 2020 sebagai tindak lanjut larangan mudik yang diputuskan Presiden Joko Widodo. Operasi ketupat di wilayah hukum Polda Metro Jaya akan dimulai hari Jumat 24 April 2020 dan berakhir 7 hari setelah Lebaran. Operasi ketupat terkait dengan pelarangan mudik ini akan kita mulai hari Kamis malam Jumat besok pukul 00.00. Jadi Jumat betul 00.00 akan kita mulai secara serentak di seluruh Indonesia mungkin, dan akan berakhir nanti 7 hari setelah Lebaran. Kita belum tahu, nanti menunggu pengumuman pemerintah hari H+1 Lebarannya kapan, tapi yang jelas pelarangan mudik ini akan berlaku sampai dengan H+7 Lebaran. Kemudian yang berikutnya, pelarangan mudik ini dilakukan dengan melakukan penyekatan dan pemeriksaan terhadap kendaraan-kendaraan yang melintasi
checkpoint yang pada operasi ketupat ini kita namakan dengan pospam. Tadi telah disebut. Hari pertama penerapan PSBB, tim Satgas Penanganan COVID-19 merazia rombongan pemudik dari Surabaya di kota Cimahi, Jawa Barat. Mereka yang terjaring langsung ditetapkan sebagai orang dalam pengawasan atau ODP. Saat merazia sejumlah kendaraan yang hendak masuk ke kota Cimahi, Jawa Barat, petugas menjaring 4 penumpang minibus dari Surabaya, Jawa Timur. Usai diperiksa di posko checkpoint, keempat penumpang asal Cianjuang, Kecamatan Cimahi Utara ini langsung berstatus ODP. Mereka pun diimbau untuk isolasi mandiri selama 14 hari karena datang dari kota Surabaya yang termasuk daerah zona merah pandemi COVID-19. Di hari pertama penerapan PSBB di kota Cimahi, masih banyak warga yang tidak menggunakan masker dan melanggar pembatasan jumlah penumpang kendaraan. Pastinya Anda semua nggak mau dong ketinggalan informasi dari kita, makanya jangan lupa subscribe Official iNews Channel dan klik tombol lonceng yang tertera di layar Anda supaya kita lebih semangat memberikan informasi kepada Anda.